Oke, dari Ahmad Fadli, masalah probabilitas saya sangat sedikit dan bahkan tidak untung. Bagaimana, Mas? Berarti di sini masalahnya hanya di namanya metode. Jadi gini, ada metode dengan win rate 40% saja. Oke, 40. Sebenarnya 38, tapi kita bilangnya 40%. Jadi dari 100 kali trading itu gagalnya di 40 kali. Gagal 40 kali trading itu gagal, win rate nya 40. Tapi risk and reward 1:2. Jadi kalau rugi 1%, kalau untung di 2%. Nah ini kalau di total itu masih untung, teman-teman itu masih untung, serius. Dari 100 kali trade, walaupun gagalnya itu di gagalnya di 60. Oke, gagalnya di 60 kali, di 60 kali gagal, 40 kali aja untungnya, itu masih untung karena risk and rewardnya bagus. Setiap gagal 1%, setiap untung 2%, itu masih bagus. Kalian juga bisa lihat video flip coin kita hanya pakai coin, nggak pakai technical analysis, tapi pakai risk and reward bagus, money management bagus, masih untung. Bisa dicek di sana. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah untuk kita jawab di video selanjutnya. Oke, dari Yulianto, Mas, apakah semua video di playlist ini bisa dipakai di time frame H1? Oke, apakah semua video kita itu bisa diterapin di beberapa time frame? Mungkin gitu pertanyaannya. Jawabannya adalah bisa. Jadi ada beberapa video contoh. Sebenarnya Anda bisa lihat di belajar forex dari nol, satu video ini aja udah bisa, udah lengkap itu. A sampai Z udah kita taruh di sana. Money management, technical analysis, cara entry, kemudian psikologi juga masuk di sini semua. Satu video udah selesai. Kemudian kalian bisa lanjut ke yang ke kanan. Jadi 4 video ini udah selesai harusnya. Oke. Nah, kemudian apakah bisa diterapin di beberapa time frame? Jawabannya adalah sangat-sangat bisa. Kalian bisa cek live kita di YouTube setiap jam 3 atau jam 2 tergantung daily savingnya, dan jam 8 atau jam 7. Kalian bisa ikuti, lihat cara entry-nya, tanya-tanya di sana juga bisa. Monggo. Dari Randi Ae, Mas sama tanya, pada saat ada momentum di M15 kita mau entry, apa semua time frame mulai M30, H1 dan H4 harus searah baru bisa entry? Jawabannya adalah tidak juga, tapi kalau searah semua itu bagus. Saya contohkan. Oke, strategi momentum di sini itu ada di, kita taruh di Discord di strategi scalping, semuanya ada di sini. Nanti ada modul khusus strategi scalping, jadi ditunggu aja. Kalau itu mungkin keluarnya video ini udah ada nih. Ada modul seperti modul trading yang swing, semua ada videonya. Jadi seperti itu, ditunggu. Kalau tanya masuk Discord ada di ini, ada di YouTube, join membership YouTube itu ada. Silahkan aja. Oke. Kita lihat bahwa contoh di M15 ada momentum sangat turun, yaitu trennya sedang turun banget. M30 juga sama, S1 juga sama. Berarti ini indikasi bahwa market memang sedang turun-turunnya, atau sedang bearish itu sedang kuat banget. Berarti apa yang akan dilakukan? Kemungkinan bakalan melanjutkan untuk penurunannya, setidaknya di area ekor. Ini kita bahas di strategi scalping. Jadi semakin time frame ke belakang itu bagus, maksudnya time frame semakin besar itu sama seperti time frame yang kecil, itu berarti probabilitasnya lebih besar daripada hanya satu time frame gitu. Dari Saiful Adelia, Bang mau tanya gimana kalau mau entry tapi marketnya naik terus apa? Bang mau tanya gimana kalau mau entry tapi marketnya naik terus apa terus berhari-hari? Bang mau nanya gimana kalau mau entry tapi marketnya naik terus berhari-hari, itu mungkin ya maksudnya. Mohon dijawab. Siap. Oke, jadi market di sini memang kita nggak bisa timing the market. Market mau gimana terserah mereka. Katakanlah tren sedang naik, nah, tapi ini naik terus, kasihan Pak. Kita nggak bisa entry. Iya, tunggu, waiting. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, tunggu sampai di area support di sini sebelum melanjutkan kenaikannya. Itu bisa cek video tentang support resisten kalau mau tahu cara entry, atau cek video yang ini tadi juga bisa, belajar forex dari nol. Monggo. Jadi memang kalau nggak ada entryan ya tunggu, nggak ada jawaban yang lain.
atau bisa cari di pair-pair yang lainnya. Jadi pair itu kan banyak, ada XAUUSD, USD JPY. Contohnya USD JPY sedang naik terus Pak, cari aja yang lainnya, USD CHF atau Euro USD juga bisa. Oke, dari coretan Titan, Mas kalau ada pertanyaan quotes kita harus terima atau tolak. Oke, ada namanya quotes atau biasanya dibilang requote. Oke, requote di sini itu sebenarnya simple. Kita mau entry, harganya beda nih. Mau nggak? Sebenarnya kayak gitu untuk requote. Ini biasanya ada dua, ada market execution sama instant execution. Jadi kalau market execution itu contoh sekarang harga sekarang di 10.2000. 1.02.000 di Euro USD contoh harga sekarang di sini. Nah, kalau market execution harga itu naik jadi 10.200 langsung. Jadi berapa detik itu langsung naik otomatis. Nah, itu langsung terkena yang 102.200, bukan yang 102.000. Padahal Bapak entry-nya di sini. Yes, itu namanya market execution. Market sekarang berapa yaitu yang dapat. Kalau instant execution itu contoh 102.000 apa entry-nya ternyata loncat jadi 102.000. Itu Anda akan ditanya, ini harganya itu beda nih dari yang kamu mau. Masih mau nggak untuk entry di sini? Nah, itu bedanya market execution sama instant execution. Yang pertanyaan tadi itu namanya requote. Semoga bermanfaat. Muhammad Dizudin, Mas bedanya layering sama averaging gimana? Podo wae Pak. Jadi layering sama averaging itu hampir sama aja. Jadi contoh naik cuma beda nama aja. Contoh kita ada buy posisi di sini, buy di sini juga buy lagi, buy lagi, buy lagi. Ini namanya layering atau averaging. Ada namanya averaging down di sini. Jadi contoh saya ada sell buy posisi, contoh di sini saya ada buy posisi di sini, buy turun, buy lagi, buy lagi, buy lagi. Itu averaging down. Kalau averaging up ya ketika harga itu benar, ini buy, 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 buy. Sama, layering sama averaging itu sama. Oke, Zainal Arifin, kalau sudah punya trading plan bisa expired berapa lama Mas? Sebenarnya saya dari dulu udah 12 tahun lebih cara trading cuma ya itu aja sebenarnya, nggak ada perubahan. Tetapi di sini yang berubah hanya nama-namanya aja kelihatannya. Kayak ada SMC itu nama-namanya jadi supply dan demand. Dulu hanya ada support dan resisten, trennya bagaimana. Sesimpel itu sebenarnya. Sekarang malah ribet, tambah orang tambah bingung malah sekarang. Jadi kalau dibilang expired berapa lama, kelihatannya nggak bakalan expired. Cuma nanti evolve atau berubah sedikit demi sedikit. Jadi kalau misalkan Anda itu pengen belajar, pastiin hanya belajar dua ini. Trennya bagaimana, area entry-nya di mana. Wis, dua ini aja udah cukup untuk trading. Tinggal nanti diperbagus untuk area entry-nya ini lebih tajamnya gimana, pakai supply demand. Plus di area sini nih area penting karena round number biasanya kayak gitu. Kalian bisa cek-cek sendiri di video-video kita sebelumnya. See you next video. Bye bye.